Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para pejuang subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat seperjuangan menuju jannah, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah. Zu itu artinya memiliki, Al-Qa'dah itu artinya duduk-duduk. Maka di bulan Zulqa'dah adalah bulan di mana orang Arab duduk-duduk. Duduk-duduk karena memang sedang menanti satu ibadah suci. Dan karena itu ada 3 bulan yang salah satu mutawaliyatun, 3 bulan yang berturutan yang disebut bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan Rajab adalah bulan haram yang keempat, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Maka ketika kita ingat bulan terus bertambah, kita akan terus teringat bahwa umur kita akan segera berakhir. Maka tidaklah kita diakhirkan umur ini di dunia, kecuali kita berharap sudah semakin sempurnanya agama kita. Dan kesempurnaan agama itu diikhtiarkan dengan mengamalkan rukun Islam. Dan rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji. Maka ketika berbicara ibadah haji, ada perbincangan sebelum melaksanakan ibadah haji, ada perbincangan ketika sedang melaksanakan ibadah haji, dan ada sesuatu yang sangat penting juga, yakni perbincangan sesudah melaksanakan ibadah haji. Maka perbincangan tentang haji akan selalu kontekstual, karena masing-masing akan terus diingatkan tentang konsekuensi dirinya dan korelasinya dengan amal berhaji. Maka untuk itu kita perlu dan membutuhkan pengetahuan dan arahan taujih Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat berhaji. Dan untuk itu kemudian kita perlu mentadabburi ayat-ayatnya. Maka di pekan ini, di antara ayat yang kita dahulukan adalah mentadabburi ayat-ayat tentang berhaji. Baik sahabat seperjuangan yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya uang 30 juta, kita akan diminta untuk memilih apakah mendaftar kuota haji melalui bank syariah, sehingga kita sudah mulai menunggu, atau kita beli motor listrik, ya kan? Motor listrik harga 30 juta. Pilihan itu wajar-wajar saja, ya. Namanya orang belum punya motor, dia pasti akan punya pilihan itu. Yang sudah punya motor bensin aja masih berpikir lagi kan untuk beli motor listrik. Kalau dia punya uang 54,19 juta untuk ibadah haji tahun ini, tetap dia akan ada pertanyaan. Apakah dia melunasi ibadah haji atau daftar haji langsung, atau ketika dia punya mobil, dia berpikir untuk DP mobil BYD. Jadi tetap selalu akan ada pilihan dalam kehidupan. Nah pertanyaannya, mana yang kita pilih dari 2 pertanyaan tadi? Gitu kan? Iya, apa jawabannya? Ya jawabannya pasti bisa 2. Karena buktinya manusia juga memilih 2 jawaban itu. Tanpa ada statistika yang mana yang lebih banyak. Milih DP BYD
Yang sudah pasti itu baru DP, belum penyelesaian cicilan kan. Ketika dia berusaha menyelesaikan cicilan, masa menunggu dia karena belum daftar kota tentu akan semakin lama. Atau kalaupun nama dia sudah dipanggil karena sudah ada kuota tapi tidak ada uang untuk melunasi, dia juga belum bisa berangkat haji. Makanya ada orang bilang, saya belum siap Ustadz ibadah haji. Maka perbincangan ini bukan siap tidak siap. Karena banyak orang yang siap tapi belum dipanggil Allah. Tapi ketika engkau sudah dipanggil Allah meskipun jiwamu belum siap, maka sejatinya engkau sudah dipanggil Allah, gitu kan. Artinya engkau sudah dipilih Allah untuk berangkat. Karena manusia itu ada yang mau berhaji, tapi mampu berhaji. Dan dipilih Allah, berangkatlah dia. Ada orang yang mau berhaji, tapi tidak mampu berhaji. Nah, ini kalau bisa dibantu. Ya. Ada orang yang mampu berhaji, tapi tidak mau berhaji. Nah, ini namanya musibah. Ada orang yang tidak mampu berhaji dan juga tidak mau berhaji. Nah, ini namanya musibah berganda. Ya, itu namanya dirinya tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, maka dua pertanyaan tadi sebenarnya bukan pertanyaan kan? Karena kalau ditanya apakah engkau ingin berhaji ketika engkau sudah punya uang 54,19 juta, itu kan sama saja dengan pertanyaan apakah uangmu ini digunakan untuk mendahulukan Allah, mendahulukan panggilan Allah, kan itu berhaji, karena yang manggil adalah Allah. Atau karena panggilan hawa nafsunya, panggilan kebutuhan hidupnya, dia perlu BYD. Ya kan? Maka berarti pertanyaannya adalah, engkau ketika punya uang 54,19 juta memilih mana? Memilih memenuhi panggilan Allah atau memenuhi panggilan kebutuhan hidupmu. Iya kan? Nah, kalau gitu kan itu bukan pertanyaan. Ya, dan itu tidak perlu ditanyakan. Kenapa tidak perlu ditanyakan? Karena yang memberikan uang 54,19 juta adalah siapa? Allah. Dengan berbagai wasilahnya. Tapi yang memerintahkan untuk mengeluarkan uang itu berhaji juga adalah Allah. Kan kebayang Allah yang memberikan uang dan kemudian dia tahu bahwa uangnya digunakan untuk melaksanakan yang dia juga perintahkan. Kira-kira Allah itu sedih apa bahagia kan kita? Nah pertanyaannya kalau Allah bahagia, kan kita nggak perlu diskusikan apa yang terjadi pada diri kita kan? Apakah kita jatuh miskin, bangkrut dan seterusnya? Nggak usah dikaji itu, karena Allah sudah bahagia. Nah kira-kira itu kenapa bahwa itu bukan pertanyaan. Jadi pertanyaannya yang salah. Nah, contoh lain yang pertanyaannya salah adalah engkau mau minum air putih atau mau minum khamar? Silakan dipilih. Nah, kita jawab nggak pertanyaannya? Nggak dijawab. Kenapa? Karena itu bukan pilihan. Kita tidak perlu berikhtiar. Karena ikhtiar, yaitu memilih, itu mengandung kata khairun. Nah, sementara khamar tidak mengandung khairun. Maka dia bukan pertanyaan. Dan tidak perlu sholat istikharah untuk memilih mana ya, air putih apa khamar, gitu loh. Tapi kalau kita harus istikharah, itu istikharah memilih dua kebaikan. Seperti yang saya pernah sampaikan, kalau Bapak Ibu anaknya dilamar oleh dua laki-laki, sama-sama penghafal Quran. Satu penghafal Al-Ikhlas, satu penghafal An-Nas. Nah, bingung nggak? Iya kan? Nah, jadi karena bingung, dua-duanya penghafal Quran kan? Ya istikharah. Nah, itu boleh istikharah kontekstual. Nah, maka yang memanggil adalah Allah. Maka kalimat kita adalah labbaika Allahumma labbaika. Kami sambut seruanmu, ya Allah, kami sambut seruanmu. Labbaika la syarika laka labbaik.
Kami sambut seruanmu, tidak ada kesyirikan untukmu, kami sambut seruanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, segala kenikmatan, laka adalah milikmu, wal mulk, dan segala kekuasaan. Labbaik Allahumma labbaik, kami sambut seruanmu. Maka berjalanlah kita berhaji, dan berhaji itu adalah bagian teater spiritual. Ya, kita sedang memerankan satu peran baru, peran di mana kita tanggalkan semua baju yang menyebabkan kita jumawa, sombong, merasa ganteng, ya, merasa dihargai. Makanya Abu Nawas dulu pernah masuk ke pesta kan, tidak diizinkan masuk karena pakaiannya kurang bagus. Akhirnya dia keluar lagi, dia cari baju bagus, dia masuk lagi ke sana, kali ini diizinkan. Maka Abu Nawas segera ke tempat makan, dia ambillah makanan-makanan itu dan dimasukkan ke kantong-kantong bajunya. Maka kemudian dia ditanya, kenapa engkau masukkan ke kantong baju ini kayak orang gila? Kata dia, karena kalian menghormati baju saya boleh masuk karena baju. Berarti makanan ini untuk baju saya, kata dia. Ya kan? Nah, berarti orang terkesima karena baju. Nah, di sana baju itu dilepaskan. Sehingga mau jabatannya ustadz, ulama, direktur, ya kan? Apalagi, ya apapun jabatannya, di sana nggak kelihatan. Tidak ada yang bisa disuruh-suruh, kecuali kita minta tolong. Karena yang ada di sana adalah ta'awun alal birri wa taqwa. Ya kan? Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, kita memainkan peran itu dan berusaha berdamai dengan peran itu. Peran sadar bahwa kita sedang berperan, dan peran itu membutuhkan sabar. Sadar dan sabar. Sutradaranya Allah, pemeran utamanya diri kita sendiri, ada peran antagonisnya yaitu syaitan, ada alur ceritanya, cerita Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihi wassalam, Bunda Hajar, lokasi-lokasi pertunjukannya ada Masjidil Haram, Mas'a, Arafah, Padang Masy'ar, Mina. Simbol-simbol ceritanya ada Ka'bah, Sofa, Marwah, siang, malam, matahari terbit, matahari terbenam. Itu ada momentumnya semua. Ada berhala, ada upacara kurban, make up kita ihram, sekaligus nanti halq wa taksir, ya, yaitu mencukur kepala. Maka kita coba membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang berhaji ini dan mencoba membangun narasi apa yang sedang Allah berikan kepada kita dalam satu POV, gitu ya. Dalam satu POV. Nah, yang pertama, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 96-97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun bagi manusia itu adalah rumah di Bakkah. Bakkah di Makkah. Rumah yang darinya orang mendapatkan petunjuk. Nah, maka di ayat ini dikorelasikan dengan ayat selanjutnya, walillahi 'alan nas, dan bagi Allah lah diwajibkan kepada manusia hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, berhaji bagi yang mampu untuk menjalaninya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, tapi yang tidak mau berhaji, Allah tetap kaya di atas seluruh alam semesta ini. Artinya, kalau engkau sudah mampu tapi tidak mau berhaji, Allah tidak membutuhkanmu. Ya, karena ayat ini menyandingkan antara istita'ah, kemampuan, dan kekayaan Allah. Jadi Allah tidak butuh kita, maka Allah tegaskan, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Alamin itu jamak dari alam. Alam itu adalah selain Allah. Nah, kita ini adalah alam, bagian dari alam.
Alam yang banyak ini disebut alamin. Maka rumah pertama adalah Baitullah. Rumah yang kedua setelah Baitullah adalah apa? Masjidil Aqsa, yang jarak pembangunannya dalam hadis disebutkan 40 tahun. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada orang sudah mampu tapi tidak mau berhaji. Dibilang, saya belum dapat panggilan, Ustaz. Nah, ketika disebut belum dapat panggilan, maka ingatlah bahwa panggilan berhaji itu sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim selesai memugar Ka'bah bersama Ismail alaihissalam, kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya supaya orang itu bisa menunaikan tawaf di Ka'bah ini? Maka Allah berfirman kepadanya, silakan engkau berteriak, getaran suaramu akan kami sampaikan ke penjuru bumi. Maka perintahnya sudah ada di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-27. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzin finnasi bil hajj. Dan azankan, sebarkan, serukan, kampanyekan kepada seluruh manusia tentang kewajiban berhaji. Ayat itu dilanjutkan dengan ya'tu karijalan, maka mereka pun datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ada yang menggunakan kendaraan berwujud unta yang masih kurus. Ya'tina, mereka datang min kulli fajjin amiq, dari segala penjuru yang jauh-jauh. Ingat, ini jauh, bukan dekat. Artinya dari berbagai wilayah, negeri Syam, Palestina, berangkat dan mereka berjalan kaki. Nah, kata berjalan kaki itu menimbulkan pelajaran, berarti mereka belum siap sebenarnya. Maksudnya belum punya uang buat beli kendaraan. Tapi meskipun belum siap karena waktu sudah mau datang, ya sudah, segera. Berarti ada pelajaran kebersegeraan. Begitupun yang naik unta. Sangat terlihat untanya belum dipersiapkan. Terbukti bahwa untanya masih kurus. Tapi kalau menunggu penggemukan, meskipun menggemukan unta tidak lama, tapi waktunya sudah sangat terbatas. Maka tetap jalan. Maka di sini kita belajar ada 4 perkara yang perlu diperhatikan dalam berhaji. Dalam beribadah maksud saya, 2 perkara itu syarat diterimanya amal, yaitu ikhlasun niyah dan mutaba'ah. Ya, ikhlas niatnya lurus dan mengikuti tata cara yang benar, mengikuti Nabi SAW, dan ada 2 syarat yang menyempurnakan amal. Yang pertama adalah mujahadah, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, bersemangat, berkemauan kuat, dan yang keempat adalah bersegera. Nah, maka kalimat bersegera itu pasti nilainya berbeda dengan pada akhirnya. Ya, pada akhirnya saya tidak ada pilihan, Ustaz. Akhirnya ya karena saya sudah senior juga, ya udah saya berhaji sajalah. Toh saya juga sudah tidak ada pekerjaan, sudah pensiun, sudah, ya saya berhaji sajalah, gitu kan. Pasti nilainya berbeda dengan orang yang bersegera. Maka sari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Sabiqu nabil khairat. Mendahulukanlah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ayat-ayat yang lain memotivasi orang itu bukan sekedar melaksanakan, tapi bersegera dalam melaksanakan, itu ada nilainya tersendiri. Nah, ini cara berpikir berikutnya yang kedua. Yang ketiga, istita'ah. Tadi dari kalimat walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka makna istita'ah itu, ya, kemampuan di atas kemauan itu minimal ada 4 istita'ah itu. 1, mental spiritual, ini penting. Ya, karena mentalnya salah, prosesnya tidak akan berkah. Mental spiritual. Yang kedua, fisik yang handal. Karena ibadah haji bukan sekedar
ibadah ritual semata, tapi ini ibadah fisik. Ya, ibadah fisik yang menguras tenaga bagi orang muda atau bagi senior yang berjiwa muda. Karena ada pemuda berjiwa tua, ada juga. Ya. Contohnya senior kalau sholat di Masjidil Haram pakai kursi, dia ikut-ikutan pakai kursi. Gitu. Ya, padahal dia tidak sakit apa-apa, gitu kan? Itu namanya pemuda berjiwa tua, gitu kan? Fisiknya handal. Yang ketiga, dia punya modal finansial, termasuk kepada yang ditinggalkan keluarganya. Dan yang keempat, tentu dia punya ilmu intelektual. Karena orang mengumpul uang buat apa? Kecuali dia akan sempurnakan ibadah haji itu, karena ibadah haji itu mau dia 2 kali pun mungkin tidak boleh oleh negara. Karena dia cukup sekali saja. Kecuali dia jalur-jalur yang lain gitu kan. Nah, yang keempat, ketika melaksanakan ibadah haji itu cara pandangnya bukan hanya sah. Yang penting sah. Tapi sempurnakan yang sah itu. Dengan perintah Allah dalam Al-Baqarah 196, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan ini perintah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Maka ada sebagian kecil ulama yang mewajibkan umrah. Karena kalimatnya wawunya waw ataf. Dan sempurnakan haji dan umrah. Hajinya wajib, umrahnya wajib dong. Gitu. Tapi mayoritas yang saya ketahui hukum umrah itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Yang derajatnya antara sunnah menuju wajib. Gitu. Maka setelah kaki melangkah dan kemampuan terpenuhi, seorang calon haji akan menanggalkan seluruh pakaian kebesarannya dan menggantinya dengan 2 helai kain tak berjahit, namanya pakaian ihram. Ya, pakaian ihram, makanya orang yang pakai pakaian ihram disebut apa? Muhrim. Ya. Nah, maka dia bukan muhrim, bukan. Dia bukan mahram. Nah, itu bedanya antara muhrim dengan mahram. Mahram adalah seseorang yang haram dinikahi. Maka di titik inilah Al-Quran menuntut kemurnian niat. Karena Tuhan sudah membantu kita untuk meluruskan niat minimal dimulai dari pakaian. Karena manusia itu kalau pakaian boleh berjahit, dengan segala bentuk kreativitasnya di dunia, pakaian yang boleh berjahit itu bisa bentuknya macam-macam nanti. Tapi karena tidak dibolehkan berjihad, dia tidak boleh berkreativitas di sana. Ya, supaya apa? Dipaksa sama. Meskipun tetap saja kelihatan nanti beda. Ini kayaknya ihram premium. Ya kan? Kalau yang itu ihram apa adanya gitu kan. Selain apa adanya, ada yang ihram sudah turun-temurun, ada juga gitu kan. Jadi warnanya putih. Supaya disesuaikan dengan rambut-rambutnya yang sudah mulai memutih, supaya dia ingat bahwa dia akan ditutupi dengan kain putih. Gitu. Jadi betul-betul bukan hanya kebesarannya ditanggalkan, tapi dia semacam melakukan simulasi. Berjalan berwarna putih semuanya, seujung-ujung mata, ya, meskipun ada gangguan perempuan yang hitam-hitam gitu kan. Tapi secara umum orang melihatnya putih. Berjalan di tengah padang pasir putih gitu ya. Seakan-akan dia sedang berjalan di padang mahsyar. Seakan-akan dia segera akan berjalan menuju yaumul hisab, hari penghisaban. Ini semacam simulasi kematian. Simulasi pertanggungjawaban. Jadi kalau kembali dia nggak bertambah baik, ya itulah yang disebut bahwa hajinya tidak mabrur. Karena setelah berhaji, dia lanjutkan proyek korupsi yang belum selesai. Gitu kan. Karena keburu bulan Zulhijjah. Gitu. Ya, makanya dia bilang tunda dulu pengadaan. Selepas saya lakukan lagi pengadaan. Gitu kan. Maka dia belilah kaos kaki harganya mahal. Gitu kan. Motor listrik 10 juta bisa 70 juta. Gitu kan. Nah, pokoknya apapun dia bisa beli. Nah, padahal motor listrik 10 juta kalau dibeli 1000 unit mungkin bisa 7 juta harganya. Nah, ini ada logika
bukan 7 juta. Karena belinya semakin banyak, maka semakin berlipat ganda jadi 70 juta. Ini semua ilmu ekonomi berubah di dunia ini. Ya. Dan tidak ada yang protes, gitu kan. Jadi difasilitasi. Nah, maka kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang diketahui, dimaklumi. Ayat ini salah satunya memberikan inspirasi kalau kita masih di bulan Muharram misalkan, berarti ada waktu yang cukup untuk persiapan berhaji gitu. Maka haji itu butuh persiapan. Ketika engkau belum dipanggil Allah, itu berarti cara Allah membuatmu untuk menyiapkan kompetensimu. Supaya jangan sampai ketika naik haji, kompetensi kita belum ada. Karena meskipun engkau mungkin tercatat masih berangkat 15 tahun lagi, tapi kalau Allah sudah menakdirkan setiap tahun pasti ada orang-orang muda yang tiba-tiba dipanggil untuk berangkat. Yang penting dia sudah terdaftar dulu. Ya, kalau belum terdaftar bagaimana Kementerian Agama mau manggil gitu kan? Namanya belum ada. Jadi sebabnya harus ada dulu. 15 tahun itu hitungan dunia. Tapi kalau Allah takdirkan bisa jadi 2 tahun berangkat. Bahasa lainnya kesalahan sistem bisa juga. Ya, semua apapun di belakang itu namanya qaddarallah masya'a fa'ala. Ya. Maka ibadah haji itu adalah ibadah sadar dan ibadah sabar. Nah, ini 2 kata yang saya dapatkan dari pengalaman seseorang yang masih muda berhaji juga. Ya. Beliau mengatakan, kalau lihat surat Al-Baqarah 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapapun faman faradha fihinnal hajj, yang mengerjakan ibadah haji di bulan haji itu, ada 3 yang dilarang Allah. Fala rafas, wala fusuq, wala jidala fil hajj. Fala rafas. Rafas itu bicara seksualitas atau bahkan melakukan seksualitas. Itu mudah nggak kita untuk tidak bicara seksualitas? Mudah kan? Masa pakai pakaian ihram masih ngomongin perempuan gitu kan? Ya, masa ibadah haji masih ngomongin itu mudah. Fala rafas. Wala fusuq. Melakukan perbuatan fasik. Ya. Masa sih pakai pakaian ihram kita masih bisa bercanda, anjay gitu kan? Anjir, anjing. Jazakallah khair. Ya, sisi anjing, seterusnya. Pasti nggak mungkin. Mudah artinya. Wala fusuk itu mudah. Makanya kalau orang di sana udah biasa zikir, pulang dia lupa. Anjay itu apa sih? Gitu kan. Dia lupa karena di sana dia nggak pernah dengar kalimat itu. Dia merasa nggak keren ngomong anjay di sana. Kan orang hari ini merasa harus ngomong anjay mungkin karena ekosistemnya mendorong lebih keren kalau ngomong anjay. Tapi di sana nggak ada yang orang yang ngomong anjay. Lama-lama dia malu sendiri, nggak kerennya di sana gitu kan. Nah, maka almar'u ma'adini khalilihi falyanzur ila man yukhalil. Orang itu kalimatnya bergantung dengan ekosistem. Maka perhatikan di mana dia berekosistem gitu kan. Tapi yang mudah di sana, kalau tadi tidak mudah, ya agak berat melakukan itu. Tapi ada yang mudah, yaitu apa? Jidala fil hajj. Jidal, berdebat ketika menunaikan ibadah haji. Ya. Saya diingatkan gitu ya. Ini kalau kita nanti lompat pembahasan tentang adabut thariq, ya, adab ketika berjalan atau melakukan perjalanan berhaji. Tulisan siapa ini? Tulisan Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Adab Fiddin, adab dalam beragama. Kata beliau, adab dalam safar menuju ibadah haji itu, yang kedua adalah wal ihsanu ilal makari. Al ihsanu ilal mukari ay makari. Itu apa? Berbuat baik kepada yang melayani kita berhaji.
dalam hal ini travel dan segala reng-rengannya, gitu kan? Karena kadang-kadang kita sudah merasa bayar, maka kita berhak berlaku tidak sopan kepada pengelola travel, gitu ya. Ini di luar travel yang tidak punya adab kepada itu ya, itu oknum, gitu kan. Tapi meskipun kita membayar kepada travel itu wasilah kita untuk sampai ke haji. Nah, itu saya diingatkan di sini bahwa wal ihsanu ilal makari. Dulu memang tidak ada travel, tapi ada orang yang melayani orang untuk berangkat haji, sama ya. Namanya tidak travel karena dulu orang tidak pakai bahasa Inggris ya. Kemudian ya dan sangat mungkin kita jidal kepada pemilik travel atau travel, kenapa? Karena situasi yang tidak nyaman di sana ya, yang tidak disengaja oleh travel, gitu kan? Yang tidak sengaja oleh travel. Karena setiap bawa jamaah itu selalu ada ceritanya, ya. Ceritanya, ini contoh saya pernah bawa jamaah umroh ya. Kan naik mobil, naik bis dari Madinah ke Mekah. Bisnya kan 8 ban ya. 8 apa 6 tuh? 8 ya? 6. 1, 2, 3, 4. Kan enggak, kan bannya 2 ya. Bannya 2. 2 gitu kan? 10 ya. 10 atau 12. Gitu ya. Nah, di tengah jalan satu ban itu pecah. Jalan lagi, pecah lagi. Nah, kan bayangin pecah di antara Madinah sama Mekah. Kan nggak ada orang di sana ya. Nggak ada orang, nggak ada rest area. Nah, dan ban itu bukan ban yang bisa diganti secara manual. Ban mobil bis itu sekarang nggak bisa diganti secara manual. Harus di rest area, harus pakai mesin. Nah, itu satu contoh. Ya, ada aja masalah kan di luar itu kan. Ya, yang ternyata kalau dicari-cari penyebabnya adalah muassasahnya sudah tahu bahwa bis itu sebenarnya nggak layak jalan. Maksudnya ban itu harusnya udah tipis, tapi ternyata karena padat, nggak ada pilihan mobil, bis, artinya bis itu dipakai. Tapi ala kuliah ada potensi jidal. Dan jidalnya bisa ketemuannya ke saya kan. Ke saya kan. Saya nggak tahu apa-apa, ya saya bisa jidal gitu. Nah, jadi jidal itu sesuatu yang akan mudah muncul. Nah, contoh lain. Ini kisah benar dari seorang anak muda yang dia berhaji karena masih muda. Biasanya dia pasti orang yang tergerak atau diperintahkan oleh orang lainnya untuk jadi ketua rombongan atau ketua regu. Nah, bayangin ada orang ingin beribadah haji masih muda, ingin beribadahlah ceritanya. Dikasih musibah melayani orang gitu kan. Kan itu musibah melayani orang. Kalau kita tidak amanah kan, ya malah jadi fitnah gitu kan. Tapi mau tidak mau harus dilayani. Nah, dia cerita ketika jadi ketua regu, katakanlah menangani 20 orang gitu kan. Nah, 20 orang tuh kan kalau ngambil nasi nggak bisa bawa sendiri gitu kan. Karena kotak nasi kan besar-besar gitu kan. Nah, jadi di antara urusan dia kesibukannya adalah salah satunya adalah memastikan makanan kotak itu kalau di tempat-tempat sana Mina, Arafah, Mekah itu dalam posisi aman buat 20 timnya. Jadi dia nggak kuat ngangkat, istrinya dia aja, ayo kita bawa. Jadi berdua itu selalu salah satu yang dipikirkan adalah makanan. Kemudian selamat, amankan, 20 orang dapat makanan, dah aman. Tiba-tiba setelah dia melakukan itu, ada timnya yang WhatsApp dia. Mas, ngurusin makanan mulu sih, kapan ibadahnya? Sereng. Ya, langsung sereng gitu kan. Ya, jadi ketua regu aja dia tidak tertarik. Kemudian dia sudah belajar melayani. Nah, yang dilayani tidak mengucapkan terima kasih. Malah kemudian, Mas ngurusin makanan dulu sih. Kapan ibadahnya? Nah, kan jawabannya, kan saya melayani makanan kita, tim ya kan. Kalau saya nggak melayani nanti ada protesnya lagi, makanannya mana gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk jidal. Nah, terus kata dia begini lagi. Ketika kita jemur kan jemurnya di atas, di apartemen kan di bagian atas. Jemur. Nah, di situ ada tali-tali jemuran banyak. Dan suatu pagi-pagi dia sengaja beli tali khusus buat jemuran pribadi dia. Dan di sana tali-tali banyak dan
masih banyak yang kosong. Dia tarik tali, dia pasang, baru aja dia selesai masang, datanglah emak-emak, langsung dijemur di tali dia. Padahal tali dia warnanya udah beda sendiri. Maka dia bilang, "Bu, mohon izin, kan tempat yang lain banyak, ini tali saya." Kata ibu itu, sama aja, udah sini aja. Dia langsung dia sadar. Itulah kenapa perlu sadar dan sabar. Karena itu tidak terjadi, kecuali di sana, kira-kira gitu. Ya, karena memang itu takdir, nggak mungkin itu bukan takdir, gitu kan? Allah sengaja mentakdirkan kita melalui proses-proses yang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya nggak terjadi, orang bisa jemur di mana-mana kok. Tapi Allah hadirkan tetap di situ dan ibunya nggak mau diingatkan. Nah, itu yang disebut tidak mudah untuk wala jidala fil hajj. Ya. Nah, maka ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kunci haji itu satu, kesadaran diri bahwa kita ini sedang berhaji. Sadar diri. Ya, sadar diri kan awal perbaikan diri. Ya. Tidak sadar diri akan sulit memperbaiki diri. Nah, yang kedua adalah sabar, ketabahan, gitu kan. Nah, ini bekal utama. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah haji, kenapa tadi saya sebutkan sempurnakan ibadah haji? Ya, sempurnakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Karena untuk menyempurnakan itu memang salah satu energinya adalah usia muda atau berjiwa muda. Saya selalu menyandingkan berjiwa muda nih. Ya, kenapa saya sebut berjiwa muda? Karena banyak sekali juga ya bapak-bapak ya usia 80-an tahun yang jalannya lambat, di sana udah belum berangkat udah wanti-wanti, "Ustadz, jangan tinggalin saya ya nanti kalau sa'i," ya kan. Ada nih orang Arab tinggi dari Jawa Timur kan, "Ustadz, nanti jangan tinggalin saya di sana. Saya kaki ini agak sakit, saya jalan lambat." Ya memang lambat di Indonesia. Begitu sa'i, dia yang ninggalin kita. Gitu. Ya, jadi itu namanya semangat muda. Itu yang saya maksud semangat muda tadi. Gitu kan. Ada ibu-ibu yang sudah nitip kereta dorong dari sini. Udah kan ngurusin kereta dorong juga effort juga. Masukin sana, beda itu jalurnya kan. Sampai di sana nggak pernah dibuka sampai pulang lagi. Jadi kerjaan kita itu cuman ngurusin itu supaya ikut haji, ikut umroh gitu kan. Balik lagi gitu. Nah, itu yang disebut sebagai semangat muda tadi. Jadi yang penting modalnya mental spiritual. Ya, mental spiritual itu bisa ngalahkan semuanya. Gitu kan. Nah, maka bagi orang yang muda dan berjiwa muda, dia akan bisa menyempurnakan. Apa yang disebut menyempurnakan? Tidak sekedar yang wajibnya saja. Tapi yang sunnahnya dia bisa lakukan. Nah, negara Indonesia ini, kalau sudah satu rombongan mayoritas sepuh atau senior, biasanya mencari aman. Ya, mencari aman. Apalagi suasana suhu tinggi 50 derajat seterusnya. Yang penting jamaah sehat, aman, balik ke Indonesia aman, gitu kan? Maka biasanya yang dipilih yang wajibnya saja, di antaranya meninggalkan sunnah tarwiyah. Jadi jamaah dibawa saja langsung tanggal 9 ke Arafah. Kan gitu. Nah, bagi yang berjiwa muda atau minimal masih muda, tentu boleh-boleh saja membuat program sendiri. Tapi minta izin kepada karu, karom, dan mungkin ada surat pernyataan kalau terjadi apa-apa, karom, karu tidak bertanggung jawab, kan gitu kan. Nah, itu yang disebut sunnah tarwiyah. Berjalan sejak tanggal 8 ya ke Mina, dan di Mina sepi, tenda sebesar itu tapi tidak ada makanan, itu bisa serasa milik berdua kalau sama istri di sana gitu kan. Nah, nginap di Mina, besok tanggal 9 habis sholat subuh, agak terang sedikit jam 6, jalan dari jam 6 menuju masjid. Tujuannya kan masjid. Masjid apa? Masjid Namiro di Mina. Iya kan? Jalannya butuh 4 jam. Nah, di tengah jalan pasti ada yang ngajak. 5 rial, 5 rial, 5 rial gitu kan. Nah, tapi karena kita pengen napak tilas, kita akan jalan. Jalan sampai Masjid Namiro, masjid itu terbagi 2. Ada wilayah ke arah Musdalifah, ada wilayah Arafah. Kita harus berdiri di atas wilayah Arafah. Dengerin khutbah sampai selesai waktu zuhur.
Meskipun isi khutbahnya nggak ada yang paham gitu kan, tapi dia berdiri di sana, itu sunnah juga gitu kan. Nah setelah itu datang waktu zuhur, dia nggak mungkin juga sholat di sana karena memang tidak bisa bergerak. Tapi ini dengan segala kesabaran di atas panas dan padatnya dan risiko luar biasa, itu hanya bisa dilakukan oleh orang muda atau yang berjiwa muda kan gitu maksudnya. Tapi hal itu akan menyempurnakan haji karena makanya disebut sunnah tarwiyah. Termasuk juga nanti ketika tahallul. Ketika tahallul ada orang yang bersikuku, saya pokoknya prinsipnya nggak mau botak. Ya, yang sah aja yang mana Ustadz? Udah tiga lembar dipotong-potong ada juga. Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan 3 kali kepada yang licin dan mendoakan 1 kali kepada yang tidak licin. Dan ingat ini ibadah sekali seumur hidup. Ya kan? Maka kenapa kita tidak ambil yang sempurna? Itu satu contoh. Contoh lain, yaitu nafar awal dan nafar sani. Yaitu apa? Setelah selesai itu semua, kembali menginap di Mina. Kan gitu. Al-Quran mengatakan, kalau ada yang izin pulang di nafar awal, tidak ikut nafar sani, boleh dan tidak berdosa. Tapi saya ingin katakan ada amalan yang Allah perintahkan juga namanya nafar sani. Meskipun tidak berdosa, tidak melakukannya, ini perintah Allah. Yang amalan itu dilakukan hanya ada di sana. Bahkan umroh pun tidak ada nafar sani gitu kan. Tapi kadang-kadang orang berpikir, aduh gak nyaman nih di Mina, pengen cepet-cepet balik ke hotel. Padahal di hotel dia gak ngapa-ngapain kecuali merokok saja. Atau istirahat atau apapun gitu kan. Maka bersabarlah. Karena hajimu akan sempurna kalau ada nafar sani. Pasti lebih sempurna kan? Karena amal itu meskipun tidak berdosa kalau tidak ditinggalkan, tapi amal itu kalau dilakukan pahalanya besar. Karena Allah yang perintahkan begitu. Itu satu contoh kesempurnaan-kesempurnaan yang bisa diperoleh gitu ya. Nah, selepas itu semua, kemudian kita melakukan tawaf ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yatawafu bil baitil atiq. Maka kemudian mereka pun tawaf di sekeliling Baitul Atiq. Maka ini ditafsirkan oleh ulama sebagai tawaf ifadah. Ya, tawaf yang wajib sebagai bagian rukun setelah melempar jumroh. Dari orang setelah melempar jumroh pertama, kalau senior, dia akan balik lagi ke Mina. Tapi kalau dia orang muda dan berjiwa muda, dia bisa langsung jalan itu ke Baitul Atiq. Ya kan, untuk melakukan apa? Melakukan tawaf. Nah ketika tawaf, dia melakukan 7 kali memutari Ka'bah, betul. Memutarinya searah jarum jam atau berkebalikan jarum jam. Nah, itu kan tergantung politik saja kan. Kalau politik sekarang searah jarum jam dan titiknya namanya Greenwich Mean Time. Kenapa? Karena puncak penjajahnya adalah Inggris. Iya kan? Tapi kalau penguasanya Islam, mungkin dulu namanya KMT, ya, meskipun Utsmaniyah tidak membuat itu ya. Namanya Ka'bah Mean Time, gitu kan? Karena titik nolnya ada bukan di Greenwich, tapi di Ka'bah. Dari Makkah itulah menghampar dunia ini kan gitu. Itu kan keputusan politik namanya. Tapi orang diperintahkan untuk muternya berlawan arah jarum jam. Kenapa dia berlawan arah jarum jam? Ternyata kalau kita baca alam semesta, 6 dari 8 planet yang diakui hari ini, minus Pluto, karena Pluto dikeluarkan dari kelas gitu kan, ternyata berputarnya berlawanan arah jarum jam. Yang 2 pun seharusnya berlawan arah jarum jam, tapi diteliti dulu pernah terjadi tumbukan besar lah gitu ceritanya. Sehingga yang tadinya ke sini dia berbalik arah. Ya. Selain seluruh planet itu termasuk Pluto juga selain mengitari matahari, tapi dia juga berotasi kepada titik edarnya itu, kepada titik sumbuknya. Maka seakan-akan kita itu diminta untuk apa nih? Menyatu dengan alam semesta yang bertasbih kepada Allah. Ya, seakan-akan kita diminta untuk menyatu.
Makanya saking menyatunya seseorang itu, ada yang pulang umroh, saya pernah cerita kan, dia buat kopi, ngaconya ke kiri. 7 kali, ya kan? Terus dia bilang, saya sekarang ngaco ke kiri. Insya Allah Ustaz, lebih enak. Nah karena saya manusia, pasti saya juga ingin tahu. Ya kan? Saya buat juga 7 kali ke kiri. Saya minum. Sama aja rasanya. Menurut saya sama. Karena saya ngelihatnya empirik. Dia ngelihatnya sudah metafisik kan gitu. Nah, bagi dia secara spiritual tuh beda nikmat. Nah, tapi ada pelajaran yang lain sebenarnya. Ternyata di dunia ini ketika kita bangun tidur setiap hari Senin sampai Jumat, di kepala kita itu sedang memuteri sesuatu, namanya materi. Bisa memuteri gaji, kita kerja setiap hari nunggu tanggal 25, bisa memuteri KPI, ya kan? Teman-teman yang di perminyakan selalu bilang, kami kalau memilih haji itu KPI kami turun. Karena KPI kami nggak dilakukan sama sekali kan gitu ya Pak ya. Ya KPI turun. Ya. Kemudian proyek mungkin kita muterin proyek bagi sales, ya target sales dan seterusnya. Nah pertanyaan itu nggak salah semuanya. Tapi kita muterin itu untuk apa sebenarnya? Nah, tawaf itu mengingatkan kepada kita berputarnya manusia itu adalah karena Allah dan untuk Allah. Maka dia terus bergerak, berjalan dengan selalu menjaga hubungannya dengan Ka'bah. Sebagai simbol menjaga hubungannya selalu dengan Allah. Jadi pulang itu dia selalu orientasinya memuteri sesuatu untuk Allah. Gitu kan? Nah berikutnya, setelah kita tawaf ifadah, kita melakukan sa'i. Sa'i dari Sofa ke Marwah, berhenti di Marwah. Ya. Jadi Bunda Hajar kehabisan air, mencari pertolongan, nggak ada orang sepanjang mata, ujung-ujung mata nggak ada. Lari ke atas tempat tinggi nggak ada, sana nggak ada, sana nggak ada, sana nggak ada. Bingung, tapi terus saja mencari. Akhirnya nggak dapat juga itu air. Tapi karena Bunda Hajar tidak menangis dalam kesendirian di dalam kamar, beliau terus bergerak dan terus bergerak. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itulah penutup dari surat Al-Ankabut. Tugas kita terus bergerak karena al-harokah barokah. Siapapun yang bergerak Allah akan tunjuki jalan-jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata jawabannya ada enggak jauh-jauh di dekat anaknya sendiri. Sumur Zam-Zam itu, gitu kan. Jadi kita dapat motivasi bahwa pulang tuh yang penting kita terus bergerak gitu. Ketika kita berada di Arafah, Al-Hajju Arafah, tidak ada agenda lain di Arafah ba'da zuhur sampai menjelang terbenamnya matahari itu kecuali kita muhasabah. Sehingga kita pun baru memahami betapa nikmatnya muhasabah dalam waktu yang sangat lama itu. Mudah-mudahan ketika pulang kita terus terbiasa untuk bermuhasabah. Dan setelah itu semua selesai, ya, wazkurullaha fi ayyamin ma'duda. Ya, ini bicara tentang nafar sani tadi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Kalau kamu sudah menyelesaikan manasik haji, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, ya, sebagaimana dulu engkau mungkin menyebut selain Allah, ya, berdoalah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Itu kalau kemudian dia masih pulang dalam mencampurkan antara ketakwaan dengan kemaksiatan. Ya, dia berdoa kepada Allah, di dunia dia akan dikasih, tapi di akhirat dia nggak akan dapat apa-apa. Nah, maka berhati-hatilah kalau kemudian kita pulang haji tidak dapat apa-apa. Maka ciri haji yang mabrur itu minimal ada 3. 1, terjadi perubahan akhlak. Dia tidak lagi membanggakan kastanya, dia tidak lagi membanggakan nasabnya setelah haji. Yang kedua, dia berusaha semaksimal mungkin menjaga dirinya dari dosa. Dan yang ketiga, dia tidak menganggap diri lebih mulia.
tidak pernah baper atau merasa rendah diri karena tidak dipanggil Pak Haji. Jadi yang lain dipanggil Pak Haji, dia sendiri nggak dipanggil Pak Haji. Akhirnya dia protes, kenapa saya tidak dipanggil Pak Haji? Saya sudah berhaji loh, gitu kan. Nah, maka indikator-indikator ini penting untuk kita jaga. Makanya dia akan selalu kontekstual bagi yang sudah berhaji sekalipun. Apakah rahasia-rahasia ibadah haji yang tadi sebagian kecil kita angkat itu sudah pernah kita nikmati? Apakah loyalitas kita, wala kita semakin kuat kepada Allah? Apakah sifat kebinatangan kita semakin hilang? Apakah kita selalu menggugat niat kita setiap saat hari ini apakah untuk Allah atau tidak? Karena ada orang yang seharusnya berhaji itu kan dia betul-betul ingin melepaskan kebesarannya, dia ingin tunduk kepada Allah, berlutut. Ya, surat Al-Jasiyat. Al-Jasiyat itu kan surat orang-orang yang berlutut di hadapan Allah. Karena kelamaan bergetar ketakutan berlutut kepada Allah. Atau kita ini berhaji justru ingin melakukan dosa berikutnya, itu apa? Memperalat Tuhan untuk kepentingan dirinya kembali di dunia. Supaya nanti dia pulang dipanggil Pak Haji tadi, supaya dia pulang ada gelar haji, supaya dia mendapatkan tingkat kemuliaan yang lebih lagi, maka ini adalah niat-niat yang perlu digugat. Demikian yang dapat disampaikan dalam pentadaburan singkat dari ayat-ayat berhaji ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kemabruran bagi orang-orang yang sudah berhaji. Mudah-mudahan yang sedang berhaji, ada yang sedang berhaji di komplek ini? Ada 2 kan? Titipkan doa kepada mereka supaya yang belum berhaji bisa dimudahkan, dan yang belum berhaji pada khususnya kita doakan mudah-mudahan dimaukan dan dimampukan untuk dapat berhaji sesegera mungkin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum in uridu illal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu semua, kalau ada yang kurang jelas kita mau ditanyakan. Mungkin dari jemaah lain dulu ada pertanyaan Ustaz tentang pilihan Ustaz. Tentang pilihan apakah berhaji harus menunggu sekian lama, 10, 15 tahun, 20 tahun, atau umroh sekeluarga itu Ustaz? Itu gimana? Karena tadi wawnya dari Allah sama. Itu gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Baiknya semuanya aja kerjain. Ya kan? Umroh sekeluarga masa saya bilang tidak baik. Tapi saya juga ingin mengatakan kalau kita punya anak 4 dan punya uang 100 juta, daripada satu-satu kita belikan motor listrik, jadi bangkai juga pada akhirnya itu motor. Ya kan? Maka daftarkanlah anak kita hari ini ibadah haji. Biar dia menyelesaikan mencicil sampai 54 juta sekian itu, tapi yang jelas kita sudah membukakan tiket bagi dia untuk dapat kuota haji. Saya kira itu kontekstual untuk hari ini gitu ya. Nah yang kedua adalah kalau kita belum mampu untuk berhaji tadi kan maksudnya. Kalau dia bisa berhaji sekeluarga kan berarti maksudnya dia belum mampu berhaji sekeluarga kan. Berarti kalau berhaji sendiri kan dia mampu. Ya, orang berhaji umroh sekeluarga dia mampu. Iya, karena antrian. Karena antrian. Jadi begini, kalau orang itu sudah mendaftar ibadah haji, itu pertanda dia sudah mewujudkan niatnya. Apalagi dia sudah melunasi, dia sudah punya kemampuan melunasi. Insya Allah dia sudah menunaikan niatnya. Kalaupun dia wafat, mudah-mudahan Allah sudah mencatat dia dengan pahala haji yang besar. Kenapa? Karena urusan berikutnya bukan urusan dia. Urusan berikutnya sudah urusan Allah. Sebagaimana dalilnya, Nabi SAW berumroh, tapi nggak boleh masuk. Selesai, Nabi tahallul di sana. Nabi mencukur rambutnya, sahabat yang lain pengen perang. Nabi nggak, udah kita dilarang, jangan numpahkan darah, kita ini lagi niat suci. Kita tahallul, nggak ada yang mau tahallul kan? Akhirnya Nabi mentahallulkan dirinya sendiri sama istrinya kan? Yang lain pada nangis dan menyesal. Gitu. Jadi atas dasar itu, yang penting kita sudah kerjakan apa yang menjadi wilayah kita. Kekuatan kita, kekuasaan kita. Selebihnya kita serahkan kepada Allah yang maha berkuasa. Itu kalau konteks saya itu. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Panggilan atau udah punya uang tapi belum ada panggilan. Sebenarnya yang panggilan itu datang kalau kita sudah punya harta atau sudah cukup punya iman atau sudah ibadah kita udah sholat lima waktu mungkin udah haji masing-masing. Kita asal punya harta itu udah suatu panggilan. Panggilan itu Nggak usah jadi ustadz dulu gitu tak. iyalah, nggak usah lah. Kan nggak ada. Jadi ustadz tuh gimana caranya ya kan? Ya kan ustadz tuh kan panggilan orang aja. Itu panggilan sosiologis namanya. Nah, jadi panggilan itu ya ada. Quran surat Al-Hajj ayat 27. Itu dia panggilannya. Nah, tapi dia belum bisa berangkat karena belum punya mampu kan. Begitu dia punya mampu, maka ketahuilah bahwa panggilannya sudah ada. Al-Hajj 27. Maka kalau dia sudah mampu, maka dia segera melaksanakan. Meskipun dia belum punya BYD dan motor listrik gitu. Karena kalau dia tidak melakukan padahal dia sudah dimampukan Allah, maka Allah katakan, Allah nggak nyemarahin dia, tapi Allah katakan, aku tetap kaya. Gitu kan? Aku tetap kaya dan kalian sebenarnya tetap miskin gitu sebenarnya. Itu kan kalimat yang nggak enak sebenarnya, ya kan? Kan sebenarnya kalimat nggak enak gitu ya. Nah, menyempurnakan dari jawaban yang pertama, kalau kita sudah dimampukan secara diri tapi belum dipanggil oleh Kementerian Agama gitu kan, ya tidak apa-apa, nikmati saja. Karena Nabi SAW pun berhajinya umur 62. Ya, padahal Nabi sudah diperintahkan berhajinya sebelum usia 62. Ya. Nah, tapi Nabi mendahulukan umroh 59, 60, 61, 62. Setiap tahun tuh Nabi umroh tuh, 4 kali Nabi umroh. Umroh yang keempat bareng haji gitu kan. Nah, itu juga satu pilihan. Ya, wallahu a'lam. Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seseorang yang telah menunaikan ibadah haji beberapa tahun yang lalu misalnya, mestinya setelah pulang dari naik haji itu berakhlak baik atau melakukan perbuatan baik, tapi lupa, akhirnya menimbulkan dosa ya kategori besar. Kemudian mereka bertobat. Nah, di mana letak keutamaan tobat itu? Bisakah itu untuk menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan setelah naik haji itu karena lupa? Di mana kekuatan tobat itu? Tobat nasuha itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kekuatannya ada pada janji Allah. Karena itu dua hal yang berbeda. Amal ibadah haji, amal ketaatan. Amal dosanya adalah amal kemaksiatan. Maka selama sebelum berhaji dia sudah bertaubat kepada Allah, dengan taubatan nasuha apalagi, Quran surat At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, maka mudah-mudahan Allah mengampuni, bukan menghapuskan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa besarnya. Ya, dan la taqna'u mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya. Jadi Allah yang menjanjikan 24 kali 7 jam selama belum berhaji engkau bertaubat kepada Allah. Dalam konteks ini Allah menunggu. Innallaha yabsutu yadahu bil laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'il lail, hatta, bahkan sampai tatlu asy-syams min maghribiha, sampai nanti kiamat terjadi, Allah masih nunggu pertaubatan seseorang. Dan dosa-dosa manusia hari ini belum ada yang lebih berat dari dosa beberapa sahabat Nabi di masa dulu yang membenamkan anak perempuannya hidup-hidup. Gak ada kan? Beberapa sahabat Nabi ada yang melakukannya dulu. Tapi ketika mereka bertaubatan nasuha, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka sebelumnya. Nah, jadi kekuatannya ada apa?
Kekuatannya ada pada janji Allah. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kan sering kalau kita apakah boleh lebih dari itu, Ustaz? Karena sering ada ini juga ya, semacam perdebatan itu, udahlah mending uangnya untuk sedekah misal. Sementara kita kalau udah kesana itu kayak rasa pengen balik lagi itu ada gitu, Ustaz. Nah itu gimana Ustaz ya? Soalnya pengen niat haji lagi gitu, misalkan untuk membadalkan orang tua atau apa gitu. Beda. Kalau badal pertanyaannya beda kan? Nah, beda. Badal itu kewajiban. Nah, tapi kalau perasaan itu beda dengan prioritas kehidupan. Maka dalam kitab Fiqhul Aulawiyat, fikih prioritas yang ditulis oleh Allahyarham Profesor Yusuf Al-Qaradawi, beliau selalu mengingatkan haji cukup sekali, bukan hanya sekali ya, tapi cukup sekali ketika umat ini sedang butuh uang kita untuk perkara yang lain. Ya, hari ini banyak orang yang putus sekolah, ya kan? Uang kita gunakan untuk membangun pendidikan. Hari ini banyak orang yang tidak bisa makan, gunakan uang kita untuk pinjaman UMKM tanpa bunga supaya dia naik ke dongkrak jadi pedagang gorengan, pedagang bakso. Setelah itu kita urus lagi yang lain. Jadi dengan uang 54 juta itu bisa 10 keluarga kita bantu selama mungkin 2-3 bulan supaya dia bergerak jadi mandiri. Selanjutnya 54,19 juta balik lagi ke kita kan. Cari lagi 10 keluarga. Cari lagi 10 keluarga. Itu jariahnya besar. Nilainya lebih besar daripada haji itu. Karena kita membantu saudara kita. Jadi ini bukan bicara boleh tidak boleh. Boleh-boleh saja uangnya uang kita kan. Tapi ada amal berikutnya di dalam Islam itu namanya prioritas amal. Maka dalam bab prioritas amal, agama ini memberikan pengendalian diri kepada kita, hajimu cukupkan, kalau engkau rindu, engkau bisa umroh. Engkau bisa umroh, silakan engkau melakukan umroh secara berkala, karena kalau terlalu sering juga kadang-kadang cara pandang kita kepada Ka'bah bisa berkurang, gitu kan? Jaga frekuensinya, itu di antara cara. Dan mungkin itu juga rahasia kenapa Nabi umrohnya 4 kali kan. Ya, supaya kerinduan-kerinduan Nabi kepada tanah kelahirannya juga terobati juga. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita sama-sama kita Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana. Lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma sahhil umurana la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana ja'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Allahumma rabbana ja'alna muqimina as-salata wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.